Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan konten mengenai kelas dan objek. Video ini dibuat karena ada beberapa mahasiswa yang mengirim pesan ke saya bahwa minta dijelaskan kembali mengenai kelas dan objek. Saya buat video ini semoga jadi bahan pembelajar buat kalian, sehingga dengan Anda memahami kelas dan objek, Anda bisa memahami juga kedepannya adalah mengenai konsep-konsep lanjut seperti pewarisan, polimorf, interface, dan sebagainya. Pada video kali ini saya tidak banyak memaparkan mengenai konsep, tetapi saya langsung kepada konstruksinya. Nah, untuk literatur mungkin Anda bisa membaca kembali slide dari saya yang sudah saya bagikan. Terus kemudian bisa membaca kembali buku Bertrand Meyer, yaitu Object Oriented Software Construction, atau buku karangan Jackie Barker, yaitu Beginning Java Object from Concept to Code. Itu sebagai literatur. Kita langsung saja ke konstruksi. Sekarang kita coba create dari awal. Sebenarnya saya sudah membuat sebuah project, tetapi khawatir tidak tercapture dengan baik di layar, jadi saya coba tayangkan di slide saja seperti itu. Jadi sebelum Anda membuat project baru, kita bisa persiapan dulu untuk mempersiapkan project. Kita menggunakan Eclipse. Setelah Eclipse terbuka, ada mode seperti ini, maka Anda bisa memilih modenya adalah mode ini. Ini adalah Java standar, karena secara default kalau kita mendownload atau menggunakan IDE Eclipse untuk Enterprise, itu adalah yang tayangnya adalah Java Bean seperti ini. Maka dipilih seperti ini. Dengan seperti itu Anda bisa lebih nyaman karena sesuai lingkungannya untuk pembelajaran Java fundamental seperti itu. Kita setelah dipilih ini, maka kita buat project baru, yaitu di menunya Anda silahkan pilih File, New, dan Java Project. Akan dikreatkan di Eclipse dengan hierarki project seperti ini. Namanya saya beri nama OOP. Terus ini adalah JRE sebagai Java Runtime Environment-nya. Terus kemudian ini adalah SRC. Nah, di SRC meskipun di dalam contoh kelas ya dan objek yang saya akan buat di sini itu tidak membutuhkan tidak membutuhkan package, tetapi kita create saja package-nya. Oke, kita create package-nya. Saya mengingatkan kembali untuk penamaan package itu adalah berupa kata benda, terus kemudian bersifatnya dari umum menuju spesifik, ini ke khusus. Mungkin secara mendasar ada dua hal yang paling penting kenapa kita harus membuat sebuah package. Pertama itu sebagai identitas. Kelas-kelasnya itu mengacu mereferensi kepada package yang mana, itu menentukan identitas. Terus kemudian adalah pada konsep modifier itu terkait dengan visibility. Seperti itu. Nah, kita membuat kelas di dalam package. Jadi kita biasakan jangan langsung di SRC di sini meng-create sebuah kelas, tetapi kita create di sini di dalam package yang sudah kita strukturkan seperti itu. Oke, seperti itu. Kita langsung saja coba lihat di Eclipse-nya. Nah ini OOP mungkin tidak tampak dengan jelas. Ini adalah sama dengan slide yang saya berikan tadi. Ini adalah SRC di sini. Ini adalah package-nya. Dan kita bekerja di dalam package. Kita coba create di sini, klik kanan, new Java class. Nah, saya sambil menjelaskan mengenai konvensi saja yang paling sederhana ya. Seperti itu. Pertama adalah kita membuat kelas. Di sini saya berikan namanya kelas orang saja.
Oke, kelas orang. Untuk penamaan kelas secara naming convention itu harus bermakna kata benda. Terus kemudian diawali dengan huruf kapital. Kalau ada dua kata, maka kata keduanya pun diawali dengan huruf kapital. Seperti itu. Nah, public kelas orang kita coba definisikan. Kita mungkin di sini belum dibahas mengenai ini disebutnya modifier, tetapi biasakan saja supaya terbiasa. Suatu saat kita masuk ke pembahasan mengenai modifier, Anda sudah paham. Kita akan buat dua buah properti saja yang paling mudah yang melekat pada orang, contohnya yaitu nama. Kita berikan tipe datanya adalah string, terus kemudian atributnya adalah nama. Seperti itu. Terus kemudian kita buat yang kedua umur saja ya, seperti itu. Sudah di create seperti ini. Ada dua buah atribut, nama dan umur. Nah, kita coba create sekarang metodenya yang untuk mengakses atau meretrieve value dari atribut tersebut, nama dan umur tersebut. Kita create, tergenerate seperti ini. Sudah tidak ada masalah ya, sudah saya jelaskan berulang-ulang seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kita sudah memiliki sebuah kelas dengan dua buah atribut seperti ini. Terus kemudian memiliki 4 buah metode, yaitu ada get nama, set nama, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini disebutnya adalah sebuah kelas. Tetapi di dalam OP, kelas itu relatif tidak memiliki dampak atau manfaat. Karena apa? Karena hanya berupa deskripsi saja, hanya berupa template-nya saja. Kapan ini bermanfaat? Yaitu ketika di-create sebuah objek dari kelas ini, seperti itu. Nah, sebenarnya bisa tanpa meng-create sebuah objek pun programnya bisa running dan sebagainya, tetapi sudut pandangnya, pendekatannya itu paradigmanya bukan berorientasi objek, tetapi terstruktur. Nah, makanya harus dibuat sebuah objeknya. Nah, program ini tidak dapat running karena tidak ada mainnya. Kita coba buatkan metode mainnya seperti ini. Harus seperti ini. Ini adalah sebagai trigger awal program. Kita jelaskan di depan insya Allah terkait dengan kenapa main. Intinya bukan kenapa main, tetapi ada keyword static. Tapi belum sampai di sini. Kita coba jelaskan kenapa seperti itu. Karena main ini contohnya tidak terikat dengan objek, tetapi terikat dengan kelas dan sifatnya adalah immutable. Mungkin itu next kita akan bahas. Intinya adalah dengan ada main ini bisa di running itu untuk sementara. Nah, dari kelas main, dari metode main ini kita coba ini kuncinya. Create sebuah objek. Bagaimana untuk meng-create sebuah objek tersebut? Yaitu dengan dua keyword, yaitu new ditambah dengan konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor secara sederhananya adalah sama seperti metode tapi bukan metode. Tapi saya coba jelaskan dulu sekarang supaya mudah, yaitu nama metode yang sama dengan nama kelas. Oke, seperti itu. Apa nama kelasnya? Yaitu orang. Oke, seperti ini. Ditambah kurung buka kurung tutup seperti inilah. Ini disebut dengan konstruktor. Mungkin di video berikutnya saya akan membahas mengenai konstruktor. Ini konstruktor default. Tidak ada didefinisikan sebuah konstruktor, tetapi dapat dikenali. Seperti itu. Ntar kita bahas. Nah, Anda dengan menuliskan seperti ini sudah melahirkan sebuah objek. Oke, kalau orang, contohnya di dunia nyatanya, orang itu dilahirkan ke dunia melalui rahim ibunya. Kalau di Java, objek orang ini dilahirkan kemana? Bukan ke dunia, dunianya ke memori, ke RAM. Seperti itu. Melalui apa lahirnya? Melalui dua keyword, yaitu new ditambah dengan konstruktor. Seperti itu. Maka dengan Anda meng-create seperti ini sudah ada penciptaan objek di dalam memori. Kita coba representasikan seperti ini analoginya.
Oke, analoginya seperti ini. Nah, ini dilahirkan contohnya di RAM, maka di-create sebuah objek. Saya menggunakan diagram kelas aja supaya mudah. Ini di-create sebuah objek yang namanya orang. Objek ini akan memiliki semua yang didefinisikan oleh kelas, yang dideklarasikan oleh kelas. Seperti yang sudah saya buat tadi, bahwa orang ini memiliki di dalam kelasnya itu memiliki dua atribut, yaitu nama dan umur. Maka objek ketika diciptakan pasti akan memiliki nama dan umur. Nah, terus kemudian di sini memiliki 4 buah metode sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Nah, perhatikan. Nah, karena di sini tidak ada konstruktor tadi kita create, maka otomatis berarti tidak melakukan apapun, tapi sudah tercipta sebuah objek. Oke, karena di dalam konstruktornya tidak menciptakan atau tidak melakukan apapun, maka langsung di-create-kan objeknya dengan apa ketentuannya? Membuat, mengisi atribut-atribut milik objek ini mengambil nilai default. Nah, nama tadi tipe datanya adalah string, maka otomatis tipe datanya adalah null, sedangkan umur integer, maka nilai defaultnya adalah 0. Seperti itu. Nah, perhatikan, ini ada minus, ini ada plus. Minus ini secara konvensi itu menunjukkan private. Karena tadi visibility-nya, modifiernya saya definisikan private untuk semua atribut. Dan memang semua atribut itu harus didefinisikan secara default itu adalah harus private. Kenapa? Ada hubungannya ke sana. Yang paling mendasar adalah dengan konsep enkapsulasi, seperti itu. Terus kemudian ini plus, ini menunjukkan public. Tetapi terkait dengan enkapsulasi dan sebagainya mungkin secara umum di RPL sudah dijelaskan, tetapi kita coba tinjau ketika membuat kelas-kelas atau objek-objek tingkat lanjut, bukan di video kali ini, seperti itu. Nah, intinya adalah ketika saya coba balik lagi, ketika Anda meng-create sebuah objek ini, maka di memori sudah dilahirkan sebuah objek yang namanya orang dengan namanya 0, umurnya 0. 0 diambil dari nilai default untuk tipe data string. Umur itu 0, mengambil nilai default dari integer karena di dalam konstruktornya tidak melakukan apapun, seperti itu. Nah, baik, dari sana sudah cukup jelas ya. Tetapi ada kekhasan di dalam Java, yaitu objeknya itu memiliki alamat. Objek yang diciptakan di memori itu memiliki alamat, addressnya di mana dan sebagainya. Mungkin di bahasa yang lain bisa di-trace dengan pointernya itu alamat di mana dan sebagainya dari objek tersebut. Tetapi di Java tidak seperti itu. Tidak ada yang mengetahui di mana address dari objek orang tersebut. Oke. Nah, maka saya ciptakan contohnya, kita lanjutkan. Saya definisikan. Ini disebut dengan variabel referensi. Tipe datanya adalah orang. Nah, ini adalah variabel referensi. Ini adalah tipe datanya adalah orang. Orang adalah sama dengan kelas ini kan, berarti objek orang dipegang variabel referensinya oleh variabel yang bertipe orang. Seperti itu. Ada dua fungsi kelas, yaitu satu sebagai information hiding, yang kedua adalah sebagai tipe data. Dan di sini orang ini sedang memainkan peran, kelas ini sedang memainkan peran sebagai tipe data. Di dalam Alpro itu adalah tipe data bentukan dan sebagainya, seperti itu. Nah, di dalam berorientasi objek tingkat lanjut dari rangkaian Alpro tersebut, ini adalah sebuah kelas dari tipe bentukan. Tipe bentukan di Alpro itu naik levelnya, itu didefinisikan sebagai sebagai kelas, seperti itu.
Nah, dari sini apa dampaknya dengan variabel referensi seperti ini? Dari variabel referensi ini, maka dampaknya adalah orang ini variabel orang ini memegang referensi dari objek orang. Nah, dengan memegang referensi, maka variabel orang ini dapat mengakses semua yang dimiliki oleh objek orang, yaitu 2 buah atribut di sini, terus kemudian 4 buah metode. Seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke sini, di dalam Java hanya variabel orang inilah yang tahu address di memori objek orang. Seperti itu. Oke. Paham ya? Seperti itu. Nah, terus kemudian kita coba set variabel orang ini, kita isi namanya, set nama. Nah, oke, kita beri nama Adi seperti ini. Nah, perhatikan. Orang kenapa bisa mengakses set nama? Itu dipastikan bahwa objek orang memiliki metode set nama. Oke, seperti itu. Kita coba lihat ke sini. Oke, orang mengakses set nama. Jadi secara header itu dibaca, oh ada yang namanya set nama, oh tipe datanya adalah, argumennya adalah string, tadi dientrikan adalah Adi, berarti sesuai, berarti bisa dikenali, maka orang dapat mengakses set nama. Nah, setelah headernya diakses, berarti detailnya pun diakses. Saya coba analogikan, representasikan adalah seperti ini. Nah, ini kan public void set nama, ini nama dan sebagainya, this nama sama dengan nama. This ini menunjukkan variabel, menunjukkan bahwa nama ini milik atribut. Seperti itu, sudah dijelaskan sebelumnya. Terus kemudian kalau nama ini memanggil dari argumen, seperti itu. Nah, perhatikan, nama ini value-nya adalah Adi, sesuai dengan value yang dipassing kepada metode set nama ini. Nah, nama ini kan berarti memanggil kemana? Sebenarnya memanggil ke memori dari sesuatu yang sudah didefinisikan, yaitu di sini. Berarti nama ini isinya adalah Adi, karena ini dan ini adalah sama. Ini mendefinisikan, mengalokasi, ini adalah memanggil dari sesuatu yang sudah dialokasi. Nah, nama ini isinya apa? Nama ini sekarang isinya apa? Statusnya masih di sini, gitu cara pengaksesannya ketika tracing programnya. Nama ini adalah mengacu, this berarti milik atribut. Berarti nama ini isinya apa? Null. Berarti nama ini isinya null. Itu dari mana? Karena ini adalah memanggil atribut. Berarti nilainya adalah null. Seperti itu. Oke. Dapat dipahami ya? Seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita balik lagi. Berarti ini set nama diisi Adi dan sebagainya null. Masuk lagi ke sini, this nama ininya null, terus nama ininya Adi, di-assign lah ini ke sini. Maka otomatis harusnya nama ini berubah, bukan null lagi, tetapi isinya adalah Adi. Seperti itu. Oke, dapat dipahami ya? Coba diulang-ulang. Kalau Anda tidak paham alurnya, perilakunya itu adalah seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Oke, sudah selesai ya? Seperti itu. Kita coba set Adi. Nah, kita buktikan. Orang kita akses get nama. Contohnya adalah seperti itu. Get nama. Oke, get nama kita tayangkan saja ke layar berarti ya. Tayangkan ke layar, berarti tayangkan ke layar, ke konsol orang. Orang itu adalah variabel referensi untuk objek orang. Oke, terus kemudian mengakses get nama. Mengakses get nama, berarti kita coba representasikan lagi di sini. Oke, ini orang sekarang mengakses get nama. Oke, berarti sesuai kan? Orang dapat mengakses get nama karena objek orang ini memiliki metode yang namanya get nama. Nah, kita coba setelah headernya sesuai, maka kita rincikan bagaimana sekuen pemrosesannya.
Dari sini get nama tidak ada argumen, sama tadi juga tidak ada argumen, return nama. Nama ini adalah memanggil. Yang paling sederhana yang membedakan mana mengalokasi, mana memanggil itu adalah ketika mengalokasi, itu berarti mengalokasi itu ke memori, dialokasi ke memori ketika ada tipe datanya. Tetap jika tidak ada tipe datanya, itu memanggil. Berarti kalau memanggil sebelumnya harus sudah didefinisikan atau harus sudah dialokasi di memorinya. Dan nama sudah dialokasi kan, berarti return nama. Kenapa nggak pakai this di sini? Karena ini sudah pasti. Karena ini sudah pasti memanggil ke atribut. Berbeda dengan set nama tadi, karena ada dua atribut namanya. Satu yang didefinisikan di atribut, satu yang didefinisikan sebagai argumen. Bingung karena dua-duanya dikenali. Makanya dipisahkan bahwa nama itu ketika pakai this mengacu pada atribut kelas. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, saya balik lagi tadi, bagaimana Pak kalau seandainya tidak pakai this? Sedangkan ada atribut atau ada variabel yang diberi nama seperti itu. Nah, yang mana yang diakses itu milik argumen, yang didefinisikan di argumen, atau yang didefinisikan di atribut? Jawabannya adalah yang hierarkinya paling dekat, dia dipanggilnya itu di mana. Yang paling dekat tadi di metode set nama itu adalah di argumen. Maka yang dipanggilnya di argumen. Seperti itu. Tapi kan ada kalanya kita menginginkan memanggil yang milik atribut. Itulah menggunakan keyword this. Seperti itu. Jelas ya? Kalau tidak paham, Anda bingung, coba diulang lagi, perlahan-lahan diperhatikan seperti itu. Insya Allah ada kemudahan lah, insya Allah ya. Seperti itu dengan Anda mengulang-ulang. Seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Maka get nama sudah sesuai headernya, berarti return nama. Nama ini memanggil. Kenapa memanggil? Yang paling sederhananya karena tidak ada tipe datanya. Berarti nama ini memanggil kemana? Di sini tidak ada mendefinisikan, di get nama ini tidak ada mendefinisikan sebuah variabel yang namanya nama. Maka dia pasti memanggil kemana? Ke atribut. Dan di sini nama di atributnya adalah adi di memorinya. Maka otomatis dia merit ke adi. Seperti itu, sudah selesai. Nah, maka tayang ke layar adalah adi harusnya. Kita coba tayangkan ke layar. Kita coba running. Kita coba di konsol tayang, muncullah adi seperti ini. Semoga tampak. Kalau tidak tampak, saya coba masukkan ke notepad gitu ya. Saya coba masukkan ke notepad. Ini saya kopas tadi. Saya coba gedekan, perbesar jadi 20. Tayangnya adalah adi seperti itu. Jadi begitulah anak-anak konsep behind the scene dari kenapa tayang adi, dan itulah perilaku dari kelas dan objek. Seperti itu. Ada yang menarik di sini, ini variabel referensi, tapi kita bahas mungkin di video selanjutnya. Ini mengenai variabel yang bertipe data primitif dan variabel yang tipe data referensi. Itu sangat berbeda sekali perlakuan dan cara pandangnya, seperti itu. Dan di dalam berorientasi objek, variabel-variabelnya itu pasti adalah variabel referensi. Di Java itu hanya ada 8 tipe data primitif. Hanya ada 8, mungkin Anda silahkan baca lagi, yaitu ada boolean, double, float, terus kemudian byte, short, integer, long, terus kemudian char. Seperti itu. Hanya ada 8 di Java. Sisanya adalah tipe datanya adalah tipe data referensi. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu hal lagi.
Apa yang membedakan, yang paling sederhana, apa yang membedakan variabel ini bertipe tipe data ini referensi atau primitif? Jika diawali dengan huruf kapital, secara konvensinya itu adalah tipe data referensi. Kenapa? Karena itu sebuah kelas atau interface kesananya. Tapi untuk sementara kita sepakati aja bahwa pasti sebuah kelas. Dan ingat, penulisan sebuah kelas adalah diawali dengan huruf kapital. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konten dari kelas dan objek. Semoga dapat dipahami dan terus semangat belajar sehingga Anda bisa paham hal yang paling fundamental ini, karena ini adalah modal besar untuk memahami orientasi objek. Anda tidak akan paham konsep-konsep keampuhan objek, bagaimana interface, bagaimana polymorph dan sebagainya sebelum Anda memahami ini. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.